Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Syarani, NIM 20305032121, kelas 253D, jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam, khususnya di Kalimantan dan Sulawesi, mata kuliah Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu Solihatul Akmaliyah, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, khususnya di Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan ada dua kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Kerajaan Banjar berdiri sejak 1526 dengan Sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah. Sebelum adanya Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, telah berdiri Kerajaan Daha. Kerajaan Daha waktu itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama mempunyai 3 anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Temenggung, dan Putri Galuh. Merasa umurnya tidak lama lagi, Pangeran Sukarama menulis wasiat yang menunjuk cucunya Pangeran Samudra, putra dari Putri Galuh. Karena umur Pangeran Samudra itu masih kecil, maka tata diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sampai Pangeran Samudra cukup dewasa. Wasiat dari Pangeran Sukarama menimbulkan konflik di keluarga istana. Hingga suatu hari, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh pelayan istana yang disuruh oleh Pangeran Temenggung. Tahta kemudian dipegang oleh Pangeran Temenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra merasa dirinya terancam dan segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri di sebuah perairan yang bernama Perairan Banjar. Di sanalah Pangeran Samudra menyamar sebagai nelayan dan akhirnya ada orang yang mengenal Pangeran Samudra itu. Orang tersebut adalah Patimasi. Patimasi adalah penguasa perairan Banjar. Patimasi menawari Pangeran Samudra sebagai pemimpin di bawah perairan Banjar. Tidak lama kemudian Pangeran Samudra dilantik. Pangeran Samudra sangat cakap dalam memimpin perairan Banjar. Pelabuhan Banjar berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional di Kalimantan Selatan. Patimasi meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai Raja Daha. Pertempuran antara Pangeran Samudra dengan Kerajaan Daha berlangsung. Beberapa bulan kemudian belum ada pemenang peperangan itu. Patimasi menyarankan Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Pangeran Demak setuju, tetapi dengan syarat Pangeran Samudra dengan seluruh rakyatnya harus memeluk agama Islam setelah berhasil memenangkan perang itu. Pangeran Samudra menerima syarat itu. Tercatat ada 1000 prajurit dari Demak yang dikirim. Setelah berhasil memenangkan perang itu, Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya masuk memeluk agama Islam. Kerajaan Daha dirubah menjadi Kerajaan Banjar. Yang kedua adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Wilayahnya cukup luas, yaitu hampir seluruh Kalimantan Timur. Salah satu bukti adanya Kerajaan Kutai memiliki hubungan dengan perdagangan dengan India adalah ditemukannya prastasti Yupa. Menurut risalah Kutai, ada 2 orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Salah seorang di antaranya adalah Datuk Ribandang yang dikenal Datuk Ribandang dari Makassar. Yang lainnya adalah Tuan Tunggang Parangan. Setelah pengislaman itu, Datuk Ribandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap di Kutai. Melalui yang terakhir, ini adalah Raja Mahkota tunduk kepada keimanan Islam. Setelah itu segera dibangun sebuah masjid pengajaran agama dapat dimulai. Yang pertama sekali mengikuti pengajaran itu adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian pangeran, para menteri, panglima, dan bulu balang, dan akhirnya rakyat biasa. Sejak itu Raja Mahkota berusaha keras menyebarkan Islam dengan pedang. Proses
Jadi pada tahun 1575, Haji dilanggar dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah Muara Kamang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan pecoret Islam khusus di Sulawesi. Di Sulawesi ada kerajaan Gotalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Sejak Gotalo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik. Di bawah pemerintahan Sultan Babullo, Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gotalo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gotalo untuk menganut agama Islam, tetapi gagal. Agama Islam masuk kerajaan ini. Alauddin adalah sultan pertama yang menganut agama Islam tahun 1605. Wajo dan Bone menerima Islam pada tanggal 10 Mei 1610 dan saingan politik Goa sejak pertengahan abad ke-16 tanggal 23 November 1611. Raja Bone adalah raja pertama yang masuk Islam dengan dikenal Sultan Adam. Namun, meski sudah Islam, perperangan antara dua kerajaan yang bersaing itu pada masa-masa keselanjutannya masih sering terjadi dan bahkan melibatkan Belanda untuk mengambil keuntungan politik daripadanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat